mendidik anak di era sekarang ini yang orang bilang era milenial, era internet dan seterusnya, merupakan pergumulan tersendiri yang berbeda, karena orang yang hidup di tahun 80-an, 90-an atau masa kecil atau masa anak-anak kita di masa itu membandingkan dengan sekarang ini sangat jauh. Karena anak-anak kita sekarang ini hidup di era yang perubahannya sangat luar biasa cepat, yang akhirnya membawa tantangan dan pergumulan tersendiri. Orang masih hidup di zaman yang mau buka-buka tuh HP, masih banyak yang belum paham. Tapi tuh anak-anak sekarang baru umur 2 tahun, 3 tahun, lincah main tuh HP. Nah, ini luar biasa. Dan mau tidak mau orang tua didesak atau dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kondisi mereka. Mau tidak mau. Dulu orang bilang jangan kasih biasa tuh anak-anak main HP, pegang-pegang HP masih kecil dan seterusnya. Karena memang menurut para dokter itu pengaruh untuk otak. Jadi bisa mempengaruhi pertumbuhan anak-anak kita yang masih kecil, sudah dibiasakan ini. Tapi kondisi karena pandemi COVID-19 mengharuskan anak-anak kita harus belajar pakai HP. Jadi kita tidak bisa melihat lebih jauh bahaya-bahaya akibat dari kondisi sekarang ini. Dan ini salah satu tantangan yang orang hadapi sebagai orang tua. Belum lagi anak-anak kita akibat dari kecanduan dengan alat-alat teknologi, maka dorang belajar banyak di situ. Bagaimana tuh mau bakalae, bagaimana tuh mau menyapa orang-orang yang mempertahankan pendapat mereka dan seterusnya. Ini yang orang-orang hadapi. Dan karena itu tentu sebagai orang tua dituntut untuk bijaksana dalam rangka memberi pengertian dan pemahaman tentang apa yang seharusnya mereka pahami, dengan tidak mengabaikan bahwa memang mereka hidup di masa sekarang ini dengan teknologi yang sangat canggih. Itu orang yang tidak bisa mubalik lagi di zaman orang bilang jadul sama zaman dulu. Tapi orang harus mampu menempatkan diri dalam kondisi sekarang ini untuk memberi pemahaman yang benar kepada mereka. Kita sudah membaca bagian firman Tuhan satu alinea dari perikop kedua yang menjadi perenungan kita di minggu yang sedang berjalan ini. Dan perikop ini merupakan bagian dari pengajaran Yesus tentang arti dari kedatangannya. Kalau di alinea pertama ayat 54 sampai dengan ayat 56 kita jumpai di sana bagaimana Yesus mengkritisi ketidakmampuan orang banyak dalam rangka memahami apa yang sedang terjadi. Dia pakai tentang kondisi zaman, dia pakai tentang kondisi alam yang terjadi pada waktu itu. Dia bilang, orang kalau mulia itu angin awan naik, orang bilang oh ini mau turun hujan, dan benar itu terjadi. Kalau ada angin selatan, orang bilang oh ini akan panas, dan betul itu terjadi. Jadi Yesus pakai ini sebagai perbandingan untuk memberi pemahaman tentang orang justru tidak memahami arti zaman itu ketika Yesus telah menyatakan banyak mujizat. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Yesus berkarya, Yesus mengadakan mujizat di antara banyak orang, tetapi orang tidak mau tahu bahwa dia itu adalah anak Allah yang datang. Bahwa zaman baru, zaman kerajaan Allah sedang datang ke dalam dunia. Dan karena itu Yesus bilang, tentang zaman ini kamu tidak pahami.
Padahal mereka telah menyaksikan dengan sangat jelas apa yang Yesus lakukan. Itu dalam alinea pertama yang kita lihat, kita berusaha untuk pahami. Kemudian dalam ayat selanjutnya Yesus menyebut di ayat 57 dan seterusnya. Tentu Yesus mengkritisi dalam hal ini bukan semata-mata tertuju pada orang banyak, tetapi terutama kepada pemuka-pemuka agama yang dengan jelas menentang, bahkan berusaha untuk menyingkirkan Yesus. Orang lihat dalam ajaran-ajaran yang disampaikan Yesus di sebelum pasal 12 ini, banyak ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama yang menentang dia. Bahkan ketika dia disalibkan, justru yang menyalibkan dia, yang menghukum dia adalah pemuka-pemuka agama. Satu organisasi, institusi resmi yang pada akhirnya memutuskan bahwa Yesus harus dihukum. Itu nanti di kemudian yang orang lihat. Tetapi dalam pelayanan Yesus kita sudah melihat bagaimana orang-orang ini, bagaimana pemuka-pemuka agama ini terang-terangan menentang dia. Dan karena itu di ayat 57 dia bilang begini, dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Apa yang dia maksudkan? Karena di masa itu orang takut untuk, sekalipun mereka tahu bahwa ini yang benar, tetapi mereka takut untuk mengakui itu sebagai kebenaran. Takut karena diancam oleh pemuka-pemuka agama dan seterusnya. Sehingga Yesus bilang itu keputusan sendiri sebenarnya ada dalam diri seseorang untuk menentukan bahwa ini yang benar, ini yang salah. Dan perlu atau butuh keberanian. Dan itu yang ditekankan oleh Yesus. Karena itu dia ambil ungkapan-ungkapan selanjutnya, dia bilang, sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai. Dia tidak bermaksud untuk mau bilang bahwa ada dua orang dalam perjalanan menghadapi masalah dan akhirnya harus menghadap pengadilan dan seterusnya. Tetapi Yesus berusaha untuk menjelaskan bahwa seperti itu ketika orang bertahan dalam kebenaran atau bertahan dalam prinsip menganggap benar, yang pada akhirnya resiko atau konsekuensinya ada pada dirinya sendiri. Karena itu berkaitan dengan kepercayaan kepada Yesus Kristus, berkaitan dengan iman kepada Yesus Kristus. Sehingga dia bilang kalau ada dua orang berusaha supaya berdamai. Karena ketika sampai di pengadilan, maka di pengadilan itu nanti tuh pembantu-pembantu itu yang akan menyesal dan akhirnya kalau masuk di penjara, tidak akan mungkin keluar. Ini sebagai gambaran yang dia mau sebutkan tentang orang yang tidak mau menerima kebenaran. Maka dia akan menanggung sendiri akibat dari dia tidak mau menerima. Akhirnya kalau dia bilang kalau di penjara mau keluar bagaimana leh? Dia ayat terakhir dia bilang begini, aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ini yang dia mau gambarkan tentang bagaimana orang-orang yang menolak Yesus, yang menolak kerajaan Allah, yang menolak kebenaran yang sesungguhnya. Nah, sekarang berkaitan dengan sukacita dan ucapan syukur keluarga dari bagian firman Tuhan yang orang baca ini, saya mencatat dua hal untuk menjadi pesan. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa konteks anak-anak kita sekarang ini adalah di era milenial. Orang bilang ada tuh generasi X, kemudian ada generasi Y. Tetapi yang sekarang ini yang lahir di tahun 2011 dan seterusnya sampai sekarang orang disebut dengan generasi Alpha. Yang belum dapat lihat DP dampak. Tetapi yang generasi Y yang betul-betul belajar tentang bagaimana teknologi itu dan orang semakin ketagihan dengan alat-alat teknologi.
Orang kalau mau keluar tuh generasi-generasi yang ada yang disebut dengan generasi Y ini, kalau mau keluar pokoknya tidak bawa HP, biar mau cepat orang mesti balik cari tuh HP. Itu kenyataan. Sampai anak-anak sekarang kalau mau keluar, atau jangankan mau keluar, mau pergi gereja, dorangnya tidak akan mau cari mana tuh Alkitab mau bawa. Yang dorang cari adalah HP. Itu pengalaman orang di sekarang ini. Jangankan tuh generasi yang lahir di tahun 90-an sampai 2010, jangankan itu, sedang orang-orang tua kan banyak yang begitu. Mau keluar mau pergi gereja, lain kali bukan mau cari tuh mana tuh Alkitab, ada bawa Alkitab, cari tuh HP. Jadi itu realita di mana orang hidup dan berkarya sekarang. Dan karena itu bagian ini mau bilang adalah bahwa orang mau didik anak sesuai dengan zaman. Karena dia bicara tentang zaman ini. Zaman ini pada masa itu, zaman Yesus. Zaman Yesus dia mau sebutkan adalah zaman di mana kerajaan Allah sedang datang ke dalam dunia. Dengan kata lain dia mau bilang bahwa ketika orang mau perankan tompet tanggung jawab harus sesuai dengan kondisi, gitu. Harus sesuai dengan keadaan. Orang mau kasih belajar orang pe anak-anak, so dia boleh pakai tuh sistem ketika orang tua kasih belajar pada orang. So dia boleh pakai tuh sistem ketika orang tua didik pada orang dengan keras, so dia boleh pakai di sistem sekarang. Selain daripada anak-anak so dipengaruhi dengan tuh alat-alat teknologi, tetapi juga undang-undang sekarang so mengatur tentang yang boleh ada kekerasan dalam terhadap anak-anak. Karena kalau dia oleh orang tua, kalau ada bukti kekerasan masuk penjara orang tua, kan begitu sekarang. Sehingga kadang-kadang orang bilang, kita pe anak kok. Ya tidak ada tuh istilah begitu sekarang. Tidak ada. Berhadapan dengan hukum tetap. Dia mau anak, dia orang lain tetap berhadapan dengan hukum. Kalau so salah ada bukti kekerasan tetap berhadapan dengan hukum. Itu kan kenyataan. Karena itu sebagai orang tua, orang dituntut untuk bijaksana. Apalagi orang pe anak kekasih ini, bungsu ini, Joel memang anak yang aktif. Anak yang aktif. Kita datang juga kemarin di sini, semua 2 tahun ini orang melihat bagaimana aktifnya ini anak kekasih Joel ini. Tetapi jangan lihat itu sebagai hal yang negatif, tapi lihat itu secara positif yang akan membuat orang-orang tua semakin bijak, semakin kaya. Sebab orang akan mencari tahu bagaimana cara atau apa yang tepat untuk orang pakai supaya kita tidak mengabaikan tanggung jawab untuk membimbing, mendidik, dan seterusnya. Sebab yang paling penting peran kita sebagai orang tua adalah memperkenalkan tentang Tuhan, tentang kebenaran. Itu dia pe disiplin ilmu yang lain, memang papa kandidat doktor. Tetapi ada instansi pendidikan di mana dia akan belajar dan seterusnya. Yang paling penting peran orang tua yang dituntut Tuhan adalah mengajarkan tentang kebenaran. Mengajarkan tentang hidup takut akan Tuhan. Mengajarkan tentang bagaimana melihat kebenaran itu yang menjadi prioritas. Itu peran kita sebagai orang tua. Sehingga perlu hikmat, perlu tindakan-tindakan bijak, perlu melihat situasi dan kondisi. Kalau tidak perlu mau keras akan jangan. Tapi juga bukan berarti orang kasih biar juga kalau so salah. Tidak betul kemarin. Tetapi bagaimana orang untuk supaya punya hikmat, supaya pengetahuan kita perankan dengan baik. Nah, anak kondisi seperti ini, apa yang harus orang lakukan, apa yang harus orang berikan kepadanya dan seterusnya. Yang paling utama adalah tentu orang tua untuk tidak mengandalkan kemampuan kita. Sebab kalau orang mengandalkan kemampuan, orang terbatas. Tetapi Tuhan yang orang imani maha sempurna, dia punya segalanya. Apa yang orang perlu ada pada dia. Karena itu orang bawa orang hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Keluarga ini saya kira telah memberi contoh teladan, itu yang paling penting. Contoh teladan buat anak-anak, bab orang akan belajar yang paling utama dari situ. Tetapi
itu pun ya tidak cukup. Orang harus memberi pengetahuan, pemahaman yang lebih jauh daripada itu. Itu hal pertama yang dia mau bilang dalam kaitan dengan apa yang orang baca. Hal yang kedua, dari hasil pengajaran itu tentu orang menaruh harap bahwa orang anak-anak ini akan mampu untuk mengambil keputusan. Sebab nanti dalam pertumbuhan perkembangan mereka, orangnya tidak akan mau sama-sama terus dengan orang. Tetapi orang mau bimbing mereka ketika orang memberi pemahaman-pemahaman, tujuannya adalah supaya pada gilirannya mereka akan mampu untuk mengambil keputusan, menentukan mana yang benar. Dari banyak pilihan jalan yang akan diperhadapkan. Di dunia sekarang sebanyak pilihan. Ketika orang mau berusaha untuk menikmati pendidikan, dalam pergaulan ada banyak jalan yang ditawarkan nanti. Tetapi ketika kita telah menanamkan hal yang luar biasa dalam hidup mereka, maka pasti mereka akan dapat menentukan mana yang benar yang harus mereka pilih untuk membawa mereka menikmati masa depan. Pembacaan kita di ayat 57 tadi, dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Artinya tujuannya adalah supaya pada akhirnya sampai anak-anak akan mengambil keputusan untuk menentukan yang mana yang benar, karena orang so tanamkan itu hal-hal yang benar. Orang belajar dari banyak pengalaman. Ada anak-anak DP Propa pelayan pendeta, DP anak pendeta, kemudian dia dapat anak dengan keberhasilan yang luar biasa, dapat cucu. Tapi pada akhirnya dia buang untuk Tuhan. Banyak yang orang jumpai. Akhirnya dia buang untuk Tuhan. Sehingga kita belajar dari orang-orang yang demikian bahwa pada akhirnya dia tidak dapat menentukan atau memilih yang benar itu. Padahal tujuan kita mendidik mereka adalah supaya ketika mereka menjadi dewasa, mereka dapat menentukan itu kebenaran itu berdasarkan ajaran-ajaran yang disampaikan. Begitu. Orang mengharapkan ketika orang bimbing mereka, oh hari ini ada ucapan syukur yang dirayakan 7 tahun untuk anak kekasih Joel dan 10 tahun untuk Juan yang orang syukuri bersama. Orang kasih tunjuk bahwa ini bukan cuma sekedar orang backing sebagai syukur untuk mau kasih tunjuk bahwa oh ada syukur di tengah keluarga. Tetapi di dalamnya ada makna yang luar biasa untuk menceritakan nanti kepada mereka, apalagi dengan teknologi yang sangat canggih sekarang ini. Ini trompe Pak Charles ada ambil di video, tentu itu akan tersimpan dan itu akan menjadi cerita, menjadi bekal bagi mereka. Ternyata ketika ada perayaan ini ada harapan di sana, bahwa harapan baik orang tua maupun orang semua bahwa mereka akan menjadi anak-anak yang sukses, bukan cuma sukses dalam pendidikan, tapi yang paling utama anak-anak yang berhasil menjadi kesaksian tentang Tuhan yang hadir dan berkarya dalam hidup mereka. Sehingga di kemudian hari mereka tidak akan jual Tuhan, tetapi mereka akan menjadi berkat di mana mereka pergi dan berkat. Dua hal ini penting mau disampaikan kepada kita dalam kaitan dengan syukur dan sukacita kita bersama dengan keluarga. Maka mari kita buktikan itu, orang sebagai orang tua yang bijaksana menghadapi anak-anak kita di era milenial sekarang ini, dan orang semua sebagai saksi yang akan terus mendorong dan mendoakan keluarga dalam membesarkan, mendidik, membawa anak-anak mereka untuk menikmati keberhasilan. Maka diberkatilah kita semua yang mau melakukan firman-Nya. Amin.